Pantai dan Laut Bali memiliki berjuta-juta kisah abadi. Masyarakat Bali sangat menghargai alam dan kearifan budayanya, menyatu dalam adat istiadat Bali yang disebut juga dengan Pulau Dewata maupun Pulau Seribu Pura. Pulau Bali merupakan kepulauan Sunda kecil dan salah satu kepulauan Nusa Tenggara yang menyebabkan Bali beriklim tropis. Pantai dan Laut Bali begitu indah, berdampingan dengan pegunungan, baik yang masih aktif memanjang dari barat ke timur, antara lain Gunung Batur dan Gunung Agung. Bila ingin menyaksikan keindahan matahari terbit, menyatu dengan Gunung Agung, maka kita bisa menikmati Pantai Sanur Menawan, yang terletak di sebelah timur kota Denpasar, Bali. Apabila ingin mendengar suara debur ombak dari atas tebing, datanglah ke Uluwatu, membantu kita untuk refleksi diri dan belajar dari batu karang agar tetap kokoh dan tegar meski selalu dihantam kerasnya deburan ombak. Pura luhur Uluwatu yang terletak di atas anjungan batu karang terjal dan tinggi menjorok ke laut merupakan pura Satkayangan yang dipercaya sebagai penyangga 9 mata angin, tempat memuja seorang pendeta suci dari abad ke-11 bernama Empu Kuturan. Di Uluwatu juga bisa saksikan monyet-monyet bebas berkeliaran maupun kegiatan seni budaya, tari kecak, dan pertunjukan Rama dan Sinta yang selalu dinantikan masyarakat dari pukul 5 hingga 7 sore. Pantai Bali lainnya yang tidak kalah otentik adalah Pantai Kuta. Selain lautnya digunakan untuk berselancar dan olahraga air lainnya, masyarakat dapat menyaksikan keindahan pemandangan matahari terbenam. Selain Uluwatu dan Kuta, Tanah Lot juga merupakan kawasan otentik di mana kita dapat merasakan keindahan Pura Suci dan sekaligus terbenamnya matahari. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Dangkayangan, yaitu pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Budaya Bali memang sangat agung dan patut dilestarikan. Om Swastiastu. Budaya yang kita wariskan ini suatu proses yang sangat panjang sekali, yang bertahan sampai sekarang. Tentu sudah kewajiban kita bersama untuk tetap menjaga. Budaya kita tidak melihat dari segi artefak, kita tidak bisa bertahan cara berpakaian kita pun mengalami perubahan-perubahan, tapi jangan sampai tercabut dari akar budaya kita. Budaya menyangkut masalah fisik, budaya menyangkut masalah perilaku, behavior, budaya juga menyangkut masalah nilai-nilai. Jangan sampai ketiga itu hilang. Jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai ketimuran kita. Jangan sampai kita kehilangan behavior, perilaku kita yang ramah, yang suka membantu, jujur, dan lain sebagainya. Mungkin busana kita sedikit menyesuaikan dengan perkembangan sekarang, tapi tidak terlepas dari akar budaya yang kita miliki. Saya yakin dengan kekuatan itu dan potensi yang kita miliki, adik-adik, anak-anak milenial, kita masih tetap bisa eksis di era globalisasi sekarang. Kawasan wisata Bali Garuda Wisnu Kencana atau GWK menggambarkan patung Dewa Wisnu mengenakan mahkota berwarna emas sedang menunggangi burung Garuda yang berukuran sangat besar. Kata Garuda berasal dari bahasa Sanskerta, artinya burung berbadan manusia, berkepala dan kaki menyerupai burung, dan di punggung terdapat sayap. Sedangkan Wisnu adalah salah satu dewa umat Hindu
yang memiliki peranan memelihara serta menjaga hasil ciptaan Tuhan. Sedangkan kencana sendiri artinya emas. Masih banyak landmark di Bali lainnya yang dapat kita jumpai memancarkan karya agung menghiasi di jalanan utama, kota, banjar, maupun desa. Sebagai daerah yang kaya dan kuat dengan warisan adat budaya, masyarakat Bali memegang teguh terhadap keyakinan dan kecintaannya kepada dewata, serta kisah mitologi yang diyakini kebenarannya. Hal ini dapat divisualisasikan melalui landmark Bali yang cenderung mengunggulkan patung-patung dewata dan kisah mitologi yang otentik. Bali itu adalah sebuah pulau, ya, sebuah kebudayaan, sebuah sistem masyarakat yang memiliki sebuah cerita yang sangat unik. Unik bagi saya, ini sesuatu yang menggairahkan untuk kita telusuri, ya, dan sangat menantang untuk kita pahami, karena luar biasa kebudayaannya tuh begitu kaya, dan saking kayanya itu sulit untuk diperdebatkan, ya. Lebih tepatnya ya kita gali saja, ya. Kita gali, dan sementara itu kita menikmati dari apa yang tampil, dari apa yang ada, dari mungkin ya sejarah dari dulu dan hingga sekarang. Sejarah dari dulu itu, katakanlah ketika mulai munculnya, ya, ketika seni terutama di Bali bersentuhan dengan nilai-nilai seni yang muncul dari barat, khususnya Eropa sana. Ya. Kita tahu Bali itu menjadi sangat berarti di mata dunia. Ya. Nah, itu semua bisa kita memang menggoda kita bertanya kenapa ya, gitu ya. Kekayaan sejarah ini, ya, yang kita lihat kekayaannya tampil jelas, ya, dari alamnya kita lihat, ya. Kita ke pantai, kita lihat bagaimana, ya, kita ke arah laut, kita lihat pantainya luar biasa indah, itu terbentang, ya, dengan glassy sand-nya bisa kita saksikan, kita bermain dengan pancaran matahari, terutama sunset itu, ya. Kita lihat gitu pancaran lembayung. Oh, pokoknya menakjubkan lah. Benar-benar itu puaslah kamera untuk menangkap itu. Terutama sekarang kalau kita lihat itu, ya, orang tergila-gila selfie lah atau ya apa saja, kemudian di-upload ke Instagram. Bali memberikan itu semua, ya. Bali memberikan apa yang kita cari. Bali memberikan apa yang ingin kita nikmati, gitu, ya. Nah, sekali lagi ini juga selalu memancing pertanyaan, kok Bali begini ya? Dan itu tidak heran kalau kita memang sudah
tinggal di Bali, ya 1-2 hari aja kita udah bisa langsung merasakan gitu ya. Sepertinya kok alam dan kehidupan ya di setiap ruang, bukan hanya ruang-ruang tertentu. Ya seperti tadi saya bilang, kalau kita ke ruang bagian laut itu punya keistimewaannya sendiri. Kalau kita ke bagian bukit-bukit juga itu luar biasa. Kita ke Kintamani, kita ke Karangasem, kita ke Ubud, itu ya. Buleleng sana, wow, itu luar biasa sampai ya kita terpesona sekali lagi. Wow, Bali. Bali menghipnotis siapapun yang ingin menyatu dengan alam. Di kawasan Ubud, kita dapat merasakan suasana sejuk dengan udara bersih di antara perbukitan dan hamparan permadani sawah yang hijau. Persawahan Tegalalang Rice Terrace khususnya, keotentikannya telah diakui UNESCO World Heritage sebagai sawah yang memiliki keindahan sistem irigasi bertingkat subak. Bali memang dikenal pula sebagai daerah yang berpotensi di sektor agrarisnya. Selain kelebihannya di sektor maritim, dengan keindahan pantai dan lautnya. Keotentikan kawasan Bali juga bisa dilihat di lokasi wisata Mandala Suci Wenarawana atau disebut Hutan Monyet Ubud. Letaknya di Desa Padang Tegal, Ubud, Bali. Kawasan cagar alam hutan ini dilengkapi kompleks percandian, yaitu Pura Dalem Agung Padang Tegal, Pura Beji, dan Pura Prajapati. Selain pura-pura tersebut, sesuai dengan namanya, daerah ini juga didiami dengan monyet-monyet yang dilindungi. Jumlah monyet tersebut sekitar
Kota Denpasar, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu. Terima kasih. Saya dan keluarga ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam dengan Pesemetonan Ageng Puri Tegal Denpasar Pemecutan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar dan didukung oleh pemerintah Kota Denpasar mengadakan Pakelem Pemahayu Jagat di timur Bali di Segara Sanur, matahari terbit. Adapun tujuan dari upacara Pakelem Pemahayu Jagat ini adalah bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan alam Bali, jagat Bali, menjaga keseimbangan alam dan jagat, di mana kita sebagai umat manusia harus saling memberikan kontribusi juga, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Nah, di sini konsep dari ajaran agama Hindu, Trihita Karana, keharmonisan antara manusia dengan Sang Pencipta, keharmonisan antara manusia dengan alam semesta, keharmonisan antara manusia dengan manusia. Pakelem ini kita melihat tujuan Pakelem. Kalau Pakelem itu yang disebut dengan Segara Kertih, untuk pemahayu jagat, ini pemahaman pemahayu jagat, itu sumber lontarnya jelas. Petunjuknya dari zaman kerajaan Majapahit. Beliau Begawan Darmoloka menyurat pada saat itu petunjuk alam yang disebut dengan Niti Sastra Roga Sengara Gumi. Jadi dalam Niti Sastra Roga Sengara Gumi itu dijelaskan bahwa ritat kali kang gumi. Jadi ketika zaman itu yang disebut Catur Yuga menemui kali, Dewata mur aneng madya pada mulih maring swarga mahamaru, para dewa ini mulai meninggalkan bumi. Ada di kayangan beliau. Ginanti aning dening sarwa buta. Makanya bumi ini para alam dewa ini digantikan oleh para buta. Makanya perang semulur. Jadi pertengkaran dalam kehidupan di zaman kali ini tidak henti-hentinya. Baik dari pertengkaran di tingkat keluar rumah tangga, di tingkat desa, bahkan pertengkaran yang lebih tinggi di antara para pemimpin bangsa. Ratu mesah lawan pada ratu. Jadi pemimpin saling fitnah, ini pengaruh zaman. Pemimpin ini saling fitnah, saling menjelekkan, saling menghina dan lain sebagainya. Jadi gering sasa berana tanpa pegatan. Gering sasa berana tanpa pegatan itu adalah wabah penyakit yang tidak henti-hentinya. Kemudian ini harus dilakukan pemahayu. Kalau sudah ada gering sasa merana tanpa pegatan, harus ada pemahayu. Maka di sana disebutkan endahakena sang pandita biuh sisya nguncaraken japa mantra lamakakana rahayu kang jagat. Maka sebuah komponen masyarakat, komponen pinandita, kemudian komponen pandita, ya, pinandita, pandita, ini harus melakukan upaya doa bersama masyarakat. Lama kakana rahayu kang jagat, supaya para dewa ini mulai turun ke bumi untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau di Jawa, dalam ramalan Sri Aji Jayabaya, itu disebutkan mandep mantep karo yang maha kuasa. Jadi lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Maka saya kaji
dalam COVID-19 ini adalah teguran kepada umat manusia untuk evaluasi. Jadi tidak saja money hunter, artinya memburu duit tanpa memperhatikan perawatan terhadap diri sendiri. Jadi merawat diri juga penting, melakukan aktivitas keumatan beribadah juga sangat penting. Itu tujuan dari pekelem yang dilakukan adalah pemahayu jagat. Jadi sesuai dengan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.